Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa share lagi kegiatanku sehari-hari di rumah. Nggak terasa ya teman-teman, kita sudah menyambut bulan suci Ramadan. Sebentar lagi sudah masuk hari puasa. Teman-teman sudah mempersiapkan apa nih untuk menyambut bulan suci Ramadan? Oh iya, teman-teman apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Teman-teman yang baru bergabung di channelku, aku ucapin selamat datang ya teman-teman. Ini suamiku lagi bikin nasi goreng ya teman-teman, karena katanya lagi pengen nasi goreng rumahan. Seperti biasa ya teman-teman, kita sambil cerita-cerita biar kalian gak bosen ya nemenin aku masak. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa serba salah kalau ada temen atau saudara yang minta tolong, pinjem duit, atau ngajak patungan sesuatu yang sebenarnya kita nggak sanggup atau nggak mau. Tapi karena kita orangnya gak enakan, akhirnya kita tetap aja ngeluarin duit, padahal hati udah teriak, aduh ini sih rugi. Nah, kalau kalian sering ngalamin ini, kalian harus nonton video ini sampai habis ya teman-teman. Hari ini kita bakal bahas gimana sih caranya stop jadi orang gak enakan yang ujung-ujungnya malah bikin dompet semakin tipis. Kalian siap? Langsung aja kita gas ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita bahas dulu kenapa sih kita sering banget jadi orang gak enakan. Yang pertama, takut dianggap pelit. Jadi kita ngerasa kalau kita nolak, orang bakal mikir kalau kita itu pelit atau gak peduli sama mereka. Yang kedua, takut merusak hubungan. Kadang kita mikir, duh ini kalau tak tolak, nanti mereka jadi gak suka sama aku. Yang ketiga, udah kebiasaan. Jadi kita udah terlalu sering bilang iya, sampai susah banget buat bilang enggak. Padahal kalau terus-terusan begitu, yang ada malah kita sendiri yang kesusahan. Coba deh dengerin beberapa contoh ini, kalau ada yang relate sama kalian, berarti kalian harus mulai berubah ya teman-teman. Yang pertama adalah patungan yang merugikan. Jadi misalnya kita ikut makan di rumah makan bareng-bareng sama teman-teman, tapi pas giliran bayar, ada aja yang bilang, udah kita bagi rata aja ya. Padahal kan kita cuma pesan air putih sama nasi goreng, sedangkan teman-teman kita yang lain pesennya steak sama dessert mahal-mahal. Karena kita nggak enakan, kita ikut bayar lebih dari yang kita makan. Sedih nggak sih kalau begitu? Contoh yang kedua adalah kita minjamin duit tapi nggak balik-balik. Misalnya ada teman kita minjam duit dengan janji bakal balikin minggu depan. Tapi udah 2 bulan bahkan setahun, dia masih pura-pura aja lupa. Kemudian kita mau nagih tapi kita ngerasa nggak enak. Hasilnya ya uang kita yang raib. Nah sekarang bagian yang paling penting. Gimana sih cara stop jadi orang gak enakan supaya dompet kita tetap aman dan hati juga tenang? Catat ya teman-teman. Yang pertama adalah belajar bilang tidak dengan santai. Jadi jangan takut buat menolak. Kita bisa bilang, maaf ya aku gak bisa. Atau kayaknya kali ini aku harus skip dulu deh. Kita bilangnya santai aja, gak usah pakai drama. Yang kedua adalah membuat batasan yang jelas. Misalnya, kalau ada teman yang sering pinjam duit tapi gak dibalikin, kita bisa bilang, aku sekarang lagi atur keuangan, jadi gak bisa minjemin, maaf ya. Atau kalau ada yang ngajak patungan aneh-aneh, kita tinggal bilang, aku bayar sesuai dengan yang aku makan aja ya. Yang ketiga adalah ingat bahwa kita bukan mesin ATM. Jadi uang hasil kerja keras kita bukan buat disebar ke semua orang. Kalau kita terus-terusan jadi orang gak enakan, yang rugi ya kita sendiri. Jadi mulai sekarang, pikirin diri sendiri dulu sebelum membantu orang lain. Yang keempat, kita harus ngerti bedanya baik dan dimanfaatin. Baik itu boleh, tapi kalau udah dimanfaatin, nah itu yang bahaya. Pastikan kita nolong karena emang mau, bukan karena terpaksa ya teman-teman. Jadi mulai sekarang stop jadi orang gak enakan kalau gak mau rugi keuangan. Belajar bilang enggak,
buat batasan dan jangan biarin orang lain manfaatin kebaikan kita. Ingat, kita bukan superhero yang harus nyelamatin semua orang ya teman-teman. Kalau teman-teman ada yang pernah ngalamin kejadian gak enakan yang bikin rugi, cerita di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke teman-teman yang butuh dengar ini, dan subscribe biar gak ketinggalan video lainnya. Gak terasa ya teman-teman, saking asyiknya kita bercerita, ini nasi goreng bikinan suamiku sudah jadi. Akhir-akhir ini di daerahku lagi sering mendung teman-teman, jadi cuacanya mendukung banget buat nyemil ya. Dan ini kebetulan anak-anak juga lagi di rumah neneknya, jadi aku sama suami makan cuma berdua aja ya teman-teman. Kalau teman-teman sering begini juga nggak sama suami? Kalau suamiku sering begini teman-teman, jadi dia tuh selalu bantuin aku masak, bantuin aku, pokoknya pekerjaan rumah kalau yang terlalu banyak, suamiku pasti selalu bantuin. Mari semuanya, ini aku sambil makan ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah nemenin aku cerita sambil masak sampai selesai. Semoga aku bisa share kembali kegiatan keseharianku di rumah seperti biasanya ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.